Sesungguhnya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang pertama dan utama ini kecuali puji syukur kita kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun bila kalian kufur, tidak bersyukur, ketahuilah siksaku sangat pedih. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Adik-adik para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga sangat banyak. Ketika kita ingin masuk surga, maka pintu-pintu surga sangat terbuka lebar bagi kita. Pintu surga bisa melewati puasa. Yang rajin puasa sunnah, yang rajin Senin Kamis puasa Daud, maka dia disiapkan pintu surga khusus. Namanya pintu surga apa? Royan. Masuk surga bisa lewat pintu sedekah. Yang sering bersedekah, berinfak, berbagi kepada teman-temannya, dia juga bisa masuk surga. Masuk surga bisa juga lewat pintu menuntut ilmu agama. Yang kita sekarang berada di pesantren dalam rangka apa? Menuntut ilmu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, adik-adik semuanya di sini dalam rangka mencari ilmu agama, kita menempuh perjalanan. Ada yang dari Tambun, Cibitung, Cikarang, dari Bojong, Tangerang, mana lagi? Banyak. Dari berbagai macam tempat kita berangkat. Barang siapa yang menempuh perjalanan, kata Nabi, tujuannya dalam rangka mencari ilmu agama, apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Berarti menuntut ilmu agama salah satu jalan yang bisa kita ambil untuk masuk surga. Ustadz, saya kalau puasa baper. Apa baper? Bawaannya lapar, nggak kuat kalau puasa sunnah. Ustadz, saya kalau sedekah boro-boro, jajan saja kurang, apalagi disuruh sedekah. Maka salah satu cara untuk masuk surga, belajar ilmu agama. Tapi para santri yang dimuliakan Allah, belajar ilmu agama itu butuh kesabaran. Jalan menuju surga dengan menuntut ilmu agama butuh kesabaran. Banyak godaan-godaan, rintangan-rintangan. Teman-teman kita yang masih belajarnya online di rumah, apa?
membujuk-bujuk, merayu. Ngapain datang ke pondok, nggak enak tahu, enakan di rumah. Di rumah bebas, nggak diawasin ustadz. Di rumah bebas, pegang HP, bisa ngelihat yang biru-biru. Itu namanya godaan dari siapa? Dari setan bentuknya manusia. Betul? Belajar ilmu agama butuh kesabaran. Jalan menuju surga butuh kesabaran. Karena banyak tantangan, banyak godaan. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga dihiasi dengan sesuatu yang berat, yang tidak disukai. Sholat, belajar agama, sedekah, puasa, berat. Tapi ini jalan menuju mana? Surga. Nabi mengatakan, jalan menuju surga dihiasi dengan sesuatu yang berat. Wa huffatin nar bisyahawat. Akan tetapi jalan menuju neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat. Betul? Jalan menuju neraka dihiasi dengan apa? Syahwat. Syahwat untuk belajar merokok. Betul gak? Iya, coba-coba. Iseng yuk ke tempat sampah, siapa tahu ada puntung rokok sisa-sisa. Nah, coba-coba diisep. Jalan menuju neraka, syahwat, ngintip. Siapa yang suka ngintip? Jalan menuju neraka dihiasi sesuatu yang enak-enak. Main sabun, enak gak? Hah? Enak tuh kan, dijawab enak. Enak, tapi ujungnya kemana? Surga apa neraka? Neraka. Main apa lagi selain sabun? Hah? Main cabe-cabean. Enak? Enak, tapi ujungnya mana? Main apa lagi? Main game online. Kalau menang bisa buka baju perempuan. Nah, siapa yang suka main game kayak begini? Angkat tangan. Wah, siapa? Umair. Hah? Siapa? Raffi. Ya. Jadi kalau kita mau sabar, memang jalan menuju surga itu berat. Banyak godaan, sesuatu yang berat. Suruh sholat, suruh bangun malam, suruh belajar, berat. Tapi kalau mau santai-santai, mau enak-enak, ujungnya di mana? Neraka. Nabi bilang, dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang syahwat, yang enak. Enak. Iya, tuh kan, tarik napas, tarik ludah, katanya. Siapa namanya? Iya, Umar. Iya, apa yang enak, Mar? Nggak tahu. Kemarin habis itu juga ya. Habis gesek kan kemarin. Gesek apa, Mar? Apa? Kagak. Bener, kagak. Bener, swear. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dalam jalan menuju surga. Sabar dalam menuntut ilmu agama walaupun godaannya, cobaannya sangat banyak. Tidak lama lagi
1 minggu lagi kita akan selesai belajar. Hari Kamis depan, bukan Kamis besok, Kamis depan akhir KBM. Ya. Kemudian ada apa? Ada ujian penilaian akhir semester hari Seninnya. Siap-siap, sungguh-sungguh, diulang lagi pelajarannya. Ditanyakan yang masih sulit, belum paham, tanya pada ustadz. Ustadz-ustadznya ada di sini semua, ya. Ada ustadz yang di asrama, ustadz yang tinggal di sini ada. Sungguh-sungguh, nanti pulang ke rumah ada hasilnya. Kelas 7, kalian akan kelihatan perbedaan sebelum ke pesantren dan setelah masuk pesantren. Kelas 7 kan nanti pulang nih. Wow, anak saya kok masuk pesantren tambah rajin sholatnya. Nah, tambah bagus akhlaknya. Mumpung masih ada kesempatan belum pulang, perbaiki diri kita di sini. Rajin belajar, rajin sholat, rajin apa lagi? Berbuat baik kepada teman, saling tolong menolong, jaga kebersihan. Insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Ya, nah ini nanti pesan-pesan sebelum pulang akan Ustadz sampaikan berikutnya. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram sampai pembahasan hadis mengusap 2 sepatu. Hadis berikutnya dari Sofwan bin Asal. Hafiz, baca. Mana bukunya Hafiz? Lama udah tahu hari Rabu. Kenapa di asrama? Biar gak ini kotor bukunya. Kalau punya buku gak mau kotor, ya bungkusnya jangan dibuka. Jangan kasih nama, pajang di lemari. Yang namanya dipakai belajar kotor itu biasa, ya. Jadi jangan takut kotor, bawa besok. Pinjemin, suruh baca Hafiz. Hafiz sudah kelas 8. Wildan, mana Wildan? Long stand, botak lagi. Baca Hafiz. Safran walakin wa baulin akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahah. Naam, terjemahkan. Karena junub, terus apa lagi terjemahannya? Baik, perhatikan semuanya, dicatat. An Sofwan bin As-Salim, dari Sofwan bin As-Sal, dari Sofwan bin Asal, dari Sofwan bin Asal, semoga Allah meridainya, dia berkata, dari Sofwan bin Asal, semoga Allah meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami adalah Rasulullah agna datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar. Dari Safwan bin Asal, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami, agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami, agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Dari Safwan bin Asal, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, selama 3 hari 3 malam, kecuali apabila karena sebab junub, kecuali karena sebab junub, kecuali karena sebab junub. Dari Safwan bin Asal, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena sebab junub. Berarti apa? Kami nggak boleh ngelepas sepatu 3 hari 3 malam kecuali sebabnya karena junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi jangan dilepas, akan tetapi jangan dilepas karena sebab ghaitin, buang air besar. Akan tetapi jangan dilepas karena sebab ghaitin, buang air besar dan kencing dan tidur. Akan tetapi jangan dilepas karena sebab buang air besar dan kencing dan tidur. Hadis yang mulia ini datang dari seorang sahabat yang bernama siapa?
Safwan bin Asal. Beliau sahabat Nabi yang sangat terkenal, tinggal di daerah Kufah atau Irak. Tinggalnya di mana? Daerah Kufah atau Irak. Beliau ikut perang bersama Nabi sebanyak 12 kali. Beliau ikut perang bersama Nabi sebanyak 12 kali. Beliau mengatakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami. Perintah di sini menunjukkan sesuatu yang wajib, akan tetapi perintah di sini berpaling pada perkara mubah. Jadi hukumnya Nabi memerintahkan kami asalnya wajib tapi menjadi mubah, karena mengusap sepatu itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila safar. Maksud safar adalah melakukan perjalanan jauh. Melakukan apa? Perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu hitungannya apa? Dari sini ke Tambun jauh gak? Ke pasar Cibitung jauh? Perjalanan jauh itu minimal 85 kilo. Bekasi sampai mana? 85 kilo. Ada yang punya kampung di Cirebon? Hah? Tegal? Ya sekitar itulah. Jawa Tengah masuknya sudah daerah-daerah Tegal, Brebes, Jawa Tengah. Apabila kami melakukan safar supaya tidak melepas sepatu-sepatu kami. Ini menunjukkan orang yang jalan jauh pulang kampung pakai sepatu dianjurkan tetap mengusap kakinya, bukan dilepas sepatunya. Jadi kalau berwudu kita masih pakai sepatu, cukup diusap apanya? Sepatunya saja. Kami ya, Rasulullah SAW merintahkan kami apabila safar jangan melepas sepatu-sepatu kami selama berapa lama? 3 hari 3 malam. Menunjukkan pada kita orang yang musafir pergi jauh boleh mengusap sepatunya, batas maksimal cuma 3 hari 3 malam. Berapa jam? 3 hari 3 malam berapa jam? Yang jago matematika, ayo. Hah? Masa gak bisa? 72 Umar, sini Umar. Nah, ada rezeki buat Umar ya. Ya. Sip. Iya. 3 hari 3 malam berapa jam? 72 jam. Ngitungnya bagaimana? 24 kali 3, 24 kali 3. Bisa perkalian? Masa lulus SD nggak bisa perkalian? 72 jam. Kita diperintahkan boleh tidak melepas sepatu kita usap kalau wudhu
kaos kaki kita diusap saja kalau wudhu, boleh kalau perjalanan jauh, tapi maksimal 3 hari 3 malam. Kecuali karena junub. Nah. Jalan-jalan, pergi jauh, naik kereta, ya, safar ke Jawa Timur. Di kereta melihat yang indah-indah, wah, sampai junub. Magna udah ketawa aja ya, punya pengalaman berarti ya. Hah? Walaupun belum 3 hari, tapi kalau junub sepatunya wajib dibuka. Kaos kakinya wajib dibuka. Mau ngapain buka-bukaan? Hah? Mandi. Kalau junub itu wajib mandi. Kalau mandi semua badan, mandi junub, mandi besar semua badan, boleh gak ada yang ketutupan? Gak boleh, harus kena air semua. Jadi kalau ada yang melakukan perjalanan jauh pakai sepatu, pakai kaos kaki, di tengah jalan melihat yang indah, junub, keluar yang lengket-lengket, nah, wajib mandi. Yang namanya mandi junub, semua badan harus kena air, termasuk kaki. Nggak boleh tetap pakai kaos kaki, kan nanti basah juga Pak Ustaz. Nggak boleh, lepas. Kecuali, kata Sofwan bin Asal, kecuali karena sebabnya apa? Junub, yaitu mengeluarkan mani. Jelas? Yang malam-malam tidur di kamar pakai kaos kaki kedinginan, terus junub, dilepas nggak kaos kakinya? Lepas. Mau ngapain? Mandi. Kalau mandi junub nggak boleh pakai penutup apapun, termasuk luka-luka. Pakai salon pas, handy plus, dicopot supaya badannya kena air semuanya. Jelas? Nah, gitu. Jadi kita kalau dalam perjalanan pakai sepatu, berwudunya itu nggak usah dilepas sepatunya. Kaos kaki nggak usah dilepas, diusap saja. Kan kita sudah ajarin kemarin, diusap. Tapi kalau junub nggak bisa diusap, mandi dulu. Lepas sepatu, lepas kaos kaki, mandi semuanya sudah bersih, baru pakai lagi. Nggak bisa kalau junub tetap pakai sepatu, nggak bisa. Akan tetapi boleh tidak dilepas sepatunya kalau sebabnya karena BAB, buang air kecil, tidur. Karena BAB, buang air kecil, tidur, ini disebut hadas kecil. Hadas apa? Hadas kecil. Jadi keringanan, boleh tidak melepas sepatu khusus hadas-hadas kecil. BAB, kencing, tidur. Kita tidak melepas sepatu itu kalau cuma karena sebab BAB, karena sebab kencing, karena sebab tidur. Ya, ini. Jadi 3 hari naik pesawat, perjalanannya 2 hari, di pesawat pengen kencing, udah kencing aja, sepatu nggak usah dilepas. Begitu berwudu, seperti biasa wudunya dari tangan, ya, jari-jari, kumur-kumur, muka, tangan sampai siku, kepala, begitu sampai kaki, cukup diusap sepatunya. Itu kalau kita batalnya karena kencing. Karena apa lagi? BAB nggak usah dilepas.
Atau ketiduran di mobil, tidur sampai azan berkumandang, bangun pengen sholat, sepatu dilepas nggak? Nggak usah, langsung wudhu, diusap sepatunya. Tapi kalau tidurnya sambil ngeliat yang indah-indah sampai keluar yang lengket-lengket, wajib dilepas. Paham agena? Paham. Yang belakang paham ini? Tuh kan gesek-gesek ke lantai. Oh, ngapain digesek-gesek? Adem. Kagak, edah. Kita ceramah dia gesek-gesek. Ya. Kelas 9. Insya Allah saya akan mengajar kalian pelajaran fikih. Siap-siap ya. Yang melanjutkan ke MA Ibnu Majah, pelajaran fikih saya yang memegang pelajarannya. Siap? Nah, siap ditanya ya. Apa? Kita boleh tidak melepas sepatu kalau hanya hadas kecil. Buang air kecil, buang air besar, tidur, boleh sepatunya nggak dilepas. Habis kencing tetap pakai sepatu, terus wudhu, diusap sepatunya, boleh. Tapi kalau junub, sepatu harus dibuka karena dia harus mandi. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, keutamaan sahabat Sofwan bin Assal. Keutamaan sahabat Sofwan bin Assal, yang beliau bercerita tentang bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk tidak melepas sepatu 3 hari 3 malam. Berarti beliau ikut pergi jauh bersama Rasul. Nabi Muhammad SAW kalau melakukan perjalanan jauh, beliau itu ngajak teman sahabat buat menemani. Nah kalian makanya kalau sedang mau pergi jauh, hiking, naik gunung, jangan sendirian, ajak teman. Rasulullah mengatakan ar-rakbu syaitan wa rukbani syaitanani. Orang yang berjalan sendirian itu namanya setan. Karena kalau sendirian gak ada yang ngawasin, bebas. Pengen ngerokok di kereta, bebas. Betul? Pengen ngelirik yang manis-manis, bebas. Ya, makanya Nabi bilang sendirian dia setan. Cari teman. Nabi ajak itu sahabat-sahabatnya, ayo kita berangkat. Di perjalanan Nabi ngusap sepatu, sahabatnya ngeliat, ditulis adalah Nabi SAW mengusap sepatunya, disampaikan kepada umat. Akhirnya jadi ilmu pelajaran. Betul? Kalau sahabatnya tidak bercerita, kita nggak tahu bahwa ngusap sepatu itu boleh. Para sahabatlah yang menceritakan ngusap sepatu itu boleh. Kalau bantalnya cuma BAB kencing, nggak usah dilepas sepatunya. Itu sahabat menceritakan. Jadi sebuah ilmu bagi kita, ilmu yang sangat bermanfaat. Ini keutamaan sahabat siapa? Sofwan bin Assal. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengusap sepatu bagi musafir. Bolehnya mengusap sepatu bagi musafir bolehnya mengusap sepatu bagi musafir adalah 3 hari 3 malam atau 72 jam. Bolehnya
mengusap sepatu bagi musafir adalah 3 hari 3 malam atau 72 jam. Sedangkan bagi yang tinggal di tempat daerahnya, di tempat daerahnya hanya boleh mengusap sepatu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Bagi musafir boleh mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Sedangkan bagi yang tinggal di daerahnya, tidak pergi, dia di rumah nggak pergi, boleh mengusap sepatu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi adik-adik, kalau kita sakit pakai kaos kaki karena kedinginan, pengen sholat, berwudu, boleh diusap kaos kakinya. Cuma ingat berapa jam bolehnya? Sehari semalam, 24 jam doang. Ya, kadang-kadang kan kita butuh pakai kaos kaki ya, demam, apalagi cuaca dingin, boleh itu diusap, cuma jangan lama-lama, cuma 24 jam sehari semalam. Beda dengan orang yang pergi jauh. Kalau pergi jauh memang perjalanannya saja sudah jauh, maka boleh 3 hari 3 malam alias 72 jam. Pelajaran ketiga dari hadis yang mulia ini, bolehnya mengusap sepatu khusus untuk hadas-hadas kecil. Bolehnya mengusap sepatu khusus untuk hadas-hadas kecil. Bolehnya mengusap sepatu khusus untuk hadas-hadas kecil. Apabila mendapat hadas besar, wajib dilepas sepatunya. Apabila mendapat hadas besar, wajib dilepas sepatunya. Jadi bolehnya mengusap sepatu hanya untuk hadas-hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau mendapat hadas besar, sepatunya wajib apa? Wajib dilepas. Wajib dilepas. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keringanan bagi kita. Kadang-kadang ada yang sakitnya parah, dia kedinginan, pakai kaos kaki, ya, kencingnya di kasur. Ini nggak usah dilepas, boleh diusap saja sepatu atau kaos kakinya selama 24 jam. Tapi kalau pergi jauh, boleh 3 hari 3 malam. Namun kalau mendapat hadas besar itu contohnya apa? Haid, nifas, mimpi basah, berhubungan suami istri, wajib dilepas sepatunya karena dia harus mandi. Di dalam mandi semua badan harus kena air, nggak boleh ada yang ketutupan. Ya. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, permulaan perhitungan mengusap adalah pertama kali mengusap setelah batal. Pelajaran hadis berikutnya dari sini, permulaan perhitungan dalam mengusap
adalah saat pertama kali mengusap setelah batal. Permulaan perhitungan di dalam mengusap adalah saat pertama kali mengusap setelah batal. Permulaan perhitungan di dalam mengusap adalah saat pertama kali mengusap setelah batal. Jadi begini, misalkan kita pakai sepatu sudah berwudu subuh, kemudian jam 9 pagi batal, mau sholat zuhur berwudu normal seperti biasa, ketika sampai kaki sepatu kita usap. Ini dihitung permulaannya. Kalau dia tidak pergi, berarti dari mulai zuhur sampai zuhur besoknya itu 24 jam. Betul kan? Misalkan ada orang pakai sepatu tidak batal-batal, zuhur nggak batal, ya, dia nggak batal karena subuh kan sudah wudhu, pakai sepatu, zuhur belum batal, asar belum batal, maghrib belum batal, begitu